Tapanuli Selatan. Di sini saya akan menjelaskan struktur dan fungsi sel hewan. Sebelumnya teman-teman pasti udah tahu nih apa itu sel hewan. Nah, betul, sel hewan adalah organel paling kecil yang mempunyai selaput tipis dan juga merupakan sel eukariotik yang terdapat pada sel hewan. Nah, struktur sel hewan itu terdapat 15 organel. Yang pertama ada membran sel. Membran sel merupakan pembungkus sel yang berada di bagian luar dan tersusun dari protein, lemak, dan kolesterol. Fungsi dari membran sel yang pertama mengatur keluar masuknya nutrisi dan mineral. Yang kedua, sebagai pembungkus atau pelindung sel. Yang ketiga, sebagai penerima rangsangan dari luar. Dan sebagai tempat berlangsungnya berbagai reaksi kimia. Yang kedua, ada membran inti. Membran inti adalah elemen struktur utama nukleus yang membungkus keseluruhan organel sel hewan. Fungsi dari membran inti yang pertama sebagai pelindung inti sel atau nukleus. Yang kedua, sebagai tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Nah, struktur ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma merupakan bagian sel yang berupa cairan dan berbentuk layaknya seperti gel. Nah, fungsi sitoplasma ini yang pertama sebagai pelarut senyawa dan protein yang terdapat dalam sel. Yang kedua sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel. Dan yang ketiga sebagai sumber berbagai bahan kimia yang dibutuhkan oleh sel. Organel keempat itu ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel terbesar dan digunakan sebagai mesin dalam sel hewan tersebut. Nah, fungsi dari mitokondria ini yang pertama digunakan sebagai penghasil energi, dan kedua membantu detoksifikasi amonia, dan yang ketiga dia berperan dalam proses kematian sel. Kelima ada lisosom. Lisosom merupakan kantong terikat pada membran yang berisi kandungan enzim hidrolit. Fungsi dari lisosom yang pertama untuk mengontrol pencernaan intraseluler, yang kedua mencerna materi menggunakan fotosintesis, yang ketiga menghancurkan organel sel yang telah rusak, dan yang terakhir memasukkan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel melalui mekanisme endositosis. Yang keenam ada mikrofilamen. Mikrofilamen adalah bagian organel yang mengawasi dan mengatur pergerakan sel agar berjalan dengan sesuai dan baik, di mana mikrofilamen ini terbentuk dari protein, aktin, dan miosin sehingga berbentuk tipis dan halus. Fungsi dari mikrofilamen ini sebagai pergerakan sel, endositosis, dan eksositosis. Yang ketujuh ada peroksisom. Peroksisom merupakan kantong yang berisi dengan enzim katalase yang sifatnya toksik menjadi air dan oksigen yang membahayakan sel. Peroksisom ini banyak ditemukan di sel hati dan sel ginjal. Organel ini berfungsi dalam penguraian zat yang ada dalam sel sehingga racun dan zat yang tidak dibutuhkan dapat dibuang. Yang kedelapan ada mikrotubulus. Mikrotubulus adalah sebuah organel sel yang merupakan gabungan dari molekul-molekul protein yang berbentuk seperti silinder yang terdapat pada sitoplasma. Mikrotubulus ini berfungsi dalam pembentukan sel baru dan melindungi seluruh sel yang ada. Selanjutnya ada ribosom. Ribosom pada sel hewan menerjemahkan RNA untuk membentuk rantai polipeptida atau protein dengan menggunakan asam amino saat proses translasi. Fungsi dari ribosom yang pertama proses sintesis protein, proses transkripsi, dan proses translasi. Organel ke-10 ada sentriol, yaitu berbentuk tabung yang bisa ditemukan pada bagian sel eukariota dan berperan dalam pembelahan sel. Fungsi dari sentriol yaitu sebagai proses pembelahan sel dalam membentuk benang spindel dan berperan membentuk silia dan flagella. Yang ke-11 ada badan Golgi. Badan Golgi atau aparatus Golgi yaitu organel yang dikaitkan dengan fungsi ekskresi sel dan ditemukan di semua organel eukariotik dan terdapat fungsi ekskresi. Fungsi badan Golgi yang pertama membentuk vesikula atau kantong untuk ekskresi.
Yang kedua, membentuk membran plasma. Dan yang ketiga, membentuk lisosom dan memproses protein. Selanjutnya ada nukleus. Nukleus merupakan inti dari sel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel untuk metabolisme maupun kepembelahan sel. Fungsi dari nukleus yang pertama, tempat terjadinya replikasi. Yang kedua, menjaga integritas gen-gen. Yang ketiga, mengontrol aktivitas gen dengan mengelola ekspresi gen. Yang terakhir, mengendalikan proses metabolisme dalam selnya dan menyimpan informasi genetik. Yang ke-13 ada nukleolus. Nukleolus yaitu daerah yang terdapat dalam inti sel atau nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam nukleat. Fungsi dari nukleus yaitu bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Yang ke-14 ada nukleoplasma, yaitu cairan padat yang ada di dalam inti sel atau nukleus mengandung serat kromatin yang berfungsi untuk membentuk kromosom dan gen. Nah, yang terakhir itu ada retikulum endoplasma, yaitu bagian sel yang berbentuk seperti benang-benang yang ada di inti sel. Nah, retikulum endoplasma ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, retikulum endoplasma halus, yaitu yang tidak melekat dengan ribosom. Dan yang kedua, ada retikulum endoplasma kasar, yaitu yang melekat pada ribosom. Fungsi dari retikulum endoplasma yang pertama sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri. Yang kedua, sintesis protein pada retikulum endoplasma kasar. Dan yang ketiga, mensintesis lipid dalam sel retikulum endoplasma halus. Yang terakhir, membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel retikulum endoplasma halus. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.